Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Besen Najas Nada Zahra dan rekan saya Rejo Sotun Herani. Hari ini kami akan menyampaikan berita terkait dengan September Hitam. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai September Hitam. September Hitam mendadak menjadi perbincangan khalayak ramai di media sosial, khususnya di aplikasi X atau Twitter. Hal ini menjadi pengingat bagi warga Indonesia mengenang peristiwa kejahatan HAM yang terjadi di Indonesia melalui istilah September Hitam. September Hitam bermakna peringatan terhadap peristiwa kelam yang terjadi di sepanjang bulan September di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi bertahun-tahun yang lalu, namun keluarga dan masyarakat masih merasakan duka mendalam dan menuntut keadilan atas peristiwa kelam tersebut. Kata September merujuk kepada nama bulan di mana peristiwa kejahatan HAM itu terjadi, sedangkan hitam adalah sebuah warna yang sering dimaknai dengan makna kelam, sedih, dan berduka. Dari tahun 1965 hingga saat ini, terdapat beberapa peristiwa kelam yang terjadi di sepanjang bulan September. Berikut rincian peristiwa kelam tersebut. Pada tahun 1965, peristiwa G30S dan pasca 1965. Peristiwa G30S terjadi pada tanggal 30 September 1965. Kejadian ini menimpa 7 anggota TNI AD yang diculik, dibunuh, dan dibuang di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasca 30 September, berbagai tudingan keterlibatan dan dukungan menuju kepada PKI dan berakhir terhadap kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut ada banyak, seperti penangkapan, penyiksaan, pengasingan, hingga pembunuhan. Para sejarawan sepakat pasca 1965 ini, setidaknya setengah juta rakyat Indonesia menjadi korban. Setelah hampir 60 tahun, pemerintah akhirnya mengakui peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat. Namun, walaupun telah menjadi pelanggaran HAM berat, kasus ini tak diusut hingga tuntas. Para keluarga korban masih setia menunggu kejelasan dan keadilan. Yang kedua, pada tahun 1985 peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa ini terjadi pada 12 September 1985 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini berawal dari cekcok antara Bintara pembina desa dan warga Tanjung Priok yang berujung dengan penangkapan 4 orang. Penangkapan mereka memicu kemarahan warga dan demonstrasi yang menolak penangkapan mereka. Mereka menuntut agar keempat orang tersebut dibebaskan. Para warga yang demo tetap bertahan di tempatnya saat diperintahkan membubarkan diri, hingga aparat pun membubarkan paksa aksi tersebut dengan tembakan. Temuan tim investigasi kelompok Solidaritas Nasional atas peristiwa Tanjung Priok menyatakan korban tewas mencapai 400 orang. Sementara itu, 160 orang ditangkap militer tanpa prosedur maupun surat perintah penangkapan lantaran dicurigai terlibat peristiwa tersebut. Pada tahun 1999, tragedi Semanggi Kedua. Tragedi Semanggi Kedua terjadi pada tanggal 24 September 1999. Demonstrasi mahasiswa pada saat itu adalah bagian dari rangkaian aksi menentang Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UU PKB. Aksi massa dibalas kekerasan oleh ABRI, sama seperti yang terjadi pada tragedi Semanggi pertama. Aparat menembaki mahasiswa dan massa aksi. Tim pencari fakta independen atas peristiwa Semanggi Kedua telah melakukan laporan-laporan temuan. Namun hingga saat ini tak ada kejelasan hukum atas pelaku penembakan. Sudah 25 tahun berlalu, namun tragedi Semanggi Kedua masih bernasib sama seperti kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang tak ada kejelasan. Pemerintah mengakui dan meminta maaf atas kasus tersebut, tapi tidak menunjukkan niat untuk mengusut kasus hingga ke akar-akarnya. Yang keempat, pada tahun 2004, pembunuhan Munir. Pada tanggal 7 September 2004, seorang aktivis HAM bernama Munir Said Tholib meninggal dunia. Ia tewas akibat diracun saat hendak melanjutkan studi hukum di Universitas Utrecht Amsterdam. Ia diracun menggunakan senyawa arsenik saat berada di pesawat Garuda Indonesia GA974 menuju Amsterdam, Belanda. Munir ialah salah satu pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Aktifnya Munir dalam dunia aktivis yang kemudian menjadi motif pembunuhannya. Di tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai presiden waktu itu membentuk tim pencari fakta atau TPF. Namun, hasil penyelidikan TPF tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah. Bahkan, ketika tahun 2016, Komisi Informasi Publik atau KIP mendesak pemerintah untuk mengumumkan laporan TPF. Dokumen penyelidikan justru nyatakan hilang. Kelima, pada tahun 2015, pembunuhan Salim Kancil. Pada 26 September 2015, seorang petani di Lumajang, Jawa Timur bernama Salim Kancil tewas mengenaskan.
Diketahui bahwa Salim Kancil dikeroyok sekitar 40 orang menggunakan batu, kayu, hingga senjata tajam. Tak hanya itu, Salim juga diseret hingga 2 km menuju balai desa. Di sana ia kembali disiksa hingga meninggal. Motif pembunuhan Salim Kancil diduga terkait dengan protesnya menolak kegiatan tambang pasir. Salim berjuang menuntut tanggung jawab atas rusaknya saluran irigasi persawahan hingga gangguan kegiatan pertanian akibat dari pengerukan pasir di Selok Awar-Awar. Kasus Salim Kancil menjadi pengingat bahwa aktivisme memperjuangkan keadilan kerap dihadapkan dengan kekerasan. Yang keenam, pada tahun 2019, brutalitas aparat di aksi reformasi di korupsi. Aksi reformasi di korupsi yang terjadi pada September 2019 yang dimana seluruh elemen masyarakat turun ke jalan dalam aksi ini. Kemarahan rakyat memuncak kala pemerintah mengajukan pembahasan Omnibus Law dan sejumlah RUU bermasalah lainnya tanpa melibatkan masyarakat publik. Padahal, Omnibus Law telah dikritik keras sebab tidak berpihak kepada rakyat hingga ke lingkungan. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melemahkan KPK sebagai lembaga anti korupsi juga memicu protes. Aksi ini diiringi dengan represi dari aparat yang menggunakan kekerasan saat memaksa aksi membubarkan diri. Aparat menembakkan gas air mata ke massa aksi yang akibatnya menyebabkan ratusan korban luka-luka. Sejumlah demonstran juga sempat dinyatakan hilang saat kerusuhan pecah. Yang ketujuh, pada tahun 2020 pembunuhan Pendeta Yeremia. Pada 19 September 2020, Pendeta Yeremia ditemukan tewas oleh istrinya di kandang babi dengan luka tembak dan luka tusuk. Kejadian ini terjadi di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Yeremia dikenal vokal dalam mengkritisi kehadiran militer di Hitadipa. TNI sempat menyebut bahwa Yeremia ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Namun berdasarkan keterangan dari juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebi Sambon, Yeremia dibunuh oleh aparat TNI. Pada Oktober 2020, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk menyelidiki kasus ini. Laporan dari TGPF menemukan dugaan keterlibatannya aparat keamanan dalam pembunuhan Yeremia. Namun hal ini belum ditindaklanjuti. Hingga saat ini, publik mendesak pemerintah agar segera mengusut tuntas kasus Pendeta Yeremia demi menegakkan HAM di Indonesia. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.